Halo, kita berjumpa lagi dalam video pembelajaran PG3101 Satuan Operasi Teknik Pangan. Pada video pembelajaran kali ini kita akan mulai memasuki materi mengenai konduksi tidak tunak. Kita akan mulai dengan bagian 4.1 yaitu pendahuluan. Prinsip pertama yang harus diperhatikan adalah perbedaan antara perpindahan kalor tunak dan tidak tunak. Pada perpindahan kalor tunak, temperatur hanya berubah secara posisi, seperti yang kita bahas pada video pembelajaran sebelumnya. Sedangkan, pada perpindahan kalor tak tunak, temperatur juga bergantung pada waktu. Sebagai contoh, seorang ibu ingin memanaskan susu untuk anaknya. Ia mengeluarkan susu dari kulkas, sehingga susu tersebut memiliki temperatur awal sebesar 4 derajat Celcius. Untuk menghangatkannya, ibu tersebut merendam susu di dalam air yang memiliki temperatur 80 derajat Celcius. Yang menarik dari proses ini adalah berapa waktu yang dibutuhkan oleh proses pemanasan tersebut sehingga susu dapat mencapai 40 derajat Celcius, yang merupakan suhu yang sesuai untuk diminum oleh bayi. Kasus ini merupakan kasus perpindahan kalor tidak tunak, karena satu titik di dalam susu akan memiliki temperatur yang berubah-ubah seiring berjalannya waktu. Pada T sama dengan 0 second misalnya, suhu susu berada pada suhu 4 derajat Celcius. Pada T sama dengan 1 second, mungkin suhunya sudah meningkat menjadi 8 derajat Celcius, dan seterusnya. Beberapa aplikasi perpindahan kalor tak tunak antara lain proses pemanasan atau pendinginan, serta sterilisasi dan pasteurisasi. Kita kaji sebuah contoh kasus sebagai berikut. Makanan padat dengan temperatur tertentu dicelupkan ke dalam cairan yang memiliki temperatur yang lebih panas, sehingga akan terdapat perbedaan temperatur yang menjadi gradien perpindahan kalor. Untuk kasus ini akan terjadi dua mekanisme perpindahan kalor. Yang pertama, kalor akan merambat melalui cairan menuju ke permukaan makanan padat dengan mekanisme konveksi atau panah yang berwarna biru. Dan yang kedua, kalor juga akan merambat dari permukaan makanan padat menuju ke bagian dalam makanan padat melalui mekanisme perpindahan kalor konduksi atau dalam gambar tertera pada panah yang berwarna merah. Pertanyaannya sekarang adalah dari kedua mekanisme perpindahan kalor tersebut, mekanisme yang lebih dominan akan mempengaruhi fenomena perpindahan kalor yang akan terjadi. Sehingga, manakah mekanisme perpindahan kalor yang lebih dominan dalam kasus ini? Untuk dapat mengkaji mekanisme perpindahan kalor yang dominan, diperkenalkanlah satu bilangan yang namanya bilangan Bayet atau Bayet number. Bagaimana penurunan Bayet number ini dan definisinya? Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, persamaan laju perpindahan panas secara konduksi dapat dinyatakan sebagai hukum Fourier, yaitu Q sama dengan min K A dt per dx. Sebagai tambahan, persamaan matematika yang mewakili laju perpindahan panas secara konveksi adalah Q sama dengan HA delta T, di mana H adalah koefisien perpindahan panas konvektif. Untuk mengetahui mekanisme perpindahan kalor yang dominan di antara konduksi dan konveksi, kita perlu membandingkan tahanan atau resistansi dari keduanya. Untuk itu, diperkenalkan suatu variabel yang disebut dengan Bayet number. Bayet number merupakan rasio antara hambatan internal konduktif dengan hambatan eksternal konduktif. Bayet number yang kecil akan merepresentasikan bahwa tahanan yang kecil pada proses konduksi yang mengindikasikan bahwa nilai laju proses perpindahan kalor di bagian konduksi atau di bagian dalam padatan relatif besar, dan gradien temperatur di bagian dalam padatan akan bernilai relatif kecil. Bayet number sendiri dapat dihitung dengan persamaan HdC per K, di mana H adalah koefisien perpindahan panas konvektif, K adalah koefisien perpindahan panas konduksi, dan DC adalah karakteristik dimensi yang dapat dihitung dengan volume per area. Untuk bola, nilai DC berdasarkan persamaan volume dibagi area adalah 4/3 VR pangkat 3 dibagi dengan VR kuadrat, sehingga bernilai R/3. Untuk silinder,
DC akan bernilai V per 4D kuadrat dikalikan L dibagi dengan Pi dl, sehingga akan bernilai D per 4 atau R per 2. Untuk batang persegi panjang, maka nilai DC adalah 2X dikuadratkan dikalikan L dibagi dengan 4 dikali 2X dikalikan dengan L, atau sama dengan X per 2, di mana X ini adalah setengah dari ketebalan. Berdasarkan nilai Bayes number-nya, konduksi transien dapat dibagi menjadi 3 kasus. Yang pertama, jika nilai Bayes number kurang dari 0,1. Pada kasus ini, hambatan internal sistem perpindahan panas dapat diabaikan, atau kasus disebut sebagai LAM system. Kasus yang kedua adalah Bayes number-nya di antara 0,1 sampai 40. Pada kasus ini, hambatan internal dan permukaan perlu diperhitungkan. Tidak ada yang lebih dominan di antara keduanya. Pada kasus yang ketiga adalah Bayes number-nya lebih dari 40, di mana hambatan permukaan dapat diabaikan. Demikian video pembelajaran kali ini. Pada video pembelajaran selanjutnya kita akan mulai masuk ke dalam contoh kasus konduksi transien, yaitu kasus yang pertama. Sampai jumpa.